Mobil merupakan salah satu kendaraan terpopuler di kalangan masyarakat kita. Banyak jenis mobil yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu, seperti untuk kebutuhan keluarga, dan ada juga yang diperuntukkan untuk keperluan bisnis usaha, seperti halnya mobil jenis pick-up ataupun mobil truk. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, sebaiknya kita simak ulasan mengenai 13 mobil terbaru yang akan dijual di Indonesia dan siap beredar pemasarannya untuk diluncurkan ke masyarakat. Tapi, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng dan like jika suka video ini. PT Suzuki Indonesia, pada tanggal 21 Januari tahun 2021, melakukan debut pertama New Suzuki Carry 2021. Saat itu juga Suzuki Carry 2021 pick-up terlihat lebih agresif dan kekar berkat adanya beberapa ubahan di sektor fascianya. Tidak hanya itu, agen pemegang merek juga memberikan sedikit update dengan menambahkan alat pemadam api ringan, APR, untuk memenuhi regulasi pemerintah saat ini dalam faktor keselamatan. Bicara harga, Carry terbaru ini dibanderol mulai dari 152 juta untuk tipe flat deck, 161 juta flat deck ACPS, 153 juta wide deck dan 162 juta wide deck ACPS. Mercedes-Benz Indonesia secara resmi meluncurkan C-Class AMG Final Edition sebagai model terakhir generasi W205 yang sebentar lagi akan digantikan dengan model terbarunya. Kedua model AMG Final Edition, C200 dan C300, memiliki penampilan yang cukup stylish dengan aksen diamond radiator grille sebagai standar. Kemudian bumper depan telah didesain ulang untuk semua varian. Baik C200 dan C300 AMG Final Edition ini sama-sama mendapatkan mesin berkubikasi 2.L, namun C300 AMG Final Edition ini memiliki tenaga yang lebih besar yakni 261 PS dan torsi 370 Nm. Mercedes-Benz C200 Final Edition AMG lain dibanderol 920 juta, dan Mercedes-Benz C300 Final Edition AMG lain dibanderol 1 M off the road Jakarta. PT Sokonindo Otomobil, DFSK, kembali meluncurkan produk andalan terbarunya, yaitu DFSK Gelora Minibus, pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Bicara dimensi, mobil ini juga terbilang lebih besar. Secara ukuran, DFSK Gelora Minibus memiliki panjang 4.500 mm, lebar 1.680 mm dan tinggi 2.000 mm. Minibus terbaru DFSK ini dapat menampung hingga 11 orang penumpang. Bicara dapur pacu, mobil ini dibenamkan mesin DK 1500 cm3 DVVT yang dapat menghasilkan tenaga 110 PS serta torsi 140 Nm. Untuk harga mobil ini dibanderol Rp185 juta on the road Jakarta. PT Das Indonesia Motor memperkenalkan varian terbaru Jeep yang diberi nama Jeep Gladiator 2021 pada penghujung Januari kemarin. Double cabin garapan Jeep ini tidak hanya terlihat mewah, tapi juga terlihat begitu kekar. Bicara performa, double cabin ini hanya dibenamkan mesin bensin Pentastar V6 berkapasitas 3605 cc. Yang dapat menghasilkan tenaga 289 PS, dengan torsi 353 Nm, yang disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Dihadirkan
agar dapat melibas jalan berkontur dengan mudah. Jeep Gladiator berhasil mendapatkan fitur Command Track 4x4 yang dapat mendukung kemampuan off-road di segala cuaca. Untuk harga, Jeep Gladiator 2021 kini dibanderol 2,1 miliar. Sebelum memasuki bulan Februari, BMW langsung memperkenalkan deretan SUV premium terbarunya, yakni X1, X3 dan X5. BMW Group Indonesia memilih seri X sebagai model pertama yang meluncur di 2021 untuk memperkuat posisinya sebagai brand terdepan di segmen SUV premium di Indonesia. Kini dihadirkannya bangku baris ketiga, yang tidak hanya memberikan ruang untuk seluruh keluarga, pengaturan bangku baris kedua juga dibuat lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Mengenai harga untuk 2021, BMW X1 ditawarkan 669 juta, BMW X3 dibanderol 969 juta, dan BMW X5 dibanderol 1,5 M. On the Road Jakarta. PT Eurocars Arta Utama, agen pemegang merek Porsche di Indonesia, akhirnya resmi meluncurkan sports car elektriknya yang diberi nama Porsche Taycan Turbo S pada tanggal 13 Februari tahun 2021. Porsche Taycan Turbo S 2021 dibekali dengan baterai 93,4 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 623 tenaga kuda dan torsi maksimal 940 Nm. Tenaga dan torsi tersebut dialirkan secara linear ke seluruh roda melalui transmisi otomatis 2-speed. Meski demikian, Porsche Taycan Turbo S ini masih menyediakan fitur launch control yang mampu memaksimalkan torsi hingga 1050 Nm. Porsche Taycan dengan tenaga listrik ini dihadirkan dalam varian Taycan 4S, Taycan Turbo dan Taycan Turbo S. Harga banderolnya sendiri mulai dari 2,5 miliar rupiah hingga 6 miliar rupiah, tergantung dengan varian dan pilihan paket personalisasi pilihan konsumen. Secara diam-diam, pabrikan otomotif jenama Perancis, Renault, melalui Maxindo Renault Indonesia, meluncurkan varian teranyar New Renault Koleos 2021 pada pekan kedua Februari kemarin. Terlihat Koleos terbaru ini mengalami ubahan grille dengan motif 3 dimensi, lampu depan Pure Vision dengan teknologi LED, kemudian pada cover fog lamp, dan airdam baru memiliki garnish chrome untuk mempermanis tampilannya. Tidak hanya wajah, buritan Koleos facelift juga mendapat penyegaran, dengan bumpernya yang dilengkapi underguard besar serta garnish chrome motif dual muffler. Pada bagian diffuser berkelir silver terdapat logo Renault di tengahnya. Bicara jantung mekanis, Renault masih mempercayakan mesin lamanya yang berkubikasi 2488 cc, dengan menghasilkan tenaga sebesar 171 PS, serta torsi puncak 233 Nm. Tenaga yang dihasilkan tadi diatur putaran percepatannya menggunakan transmisi 7-speed CVT. Untuk harga, mobil ini pun ditawarkan dengan harga 588 juta on the road Jakarta. Pada akhirnya, PT Mitsubishi Motor, MMKSI, selaku agen pemegang merek Mitsubishi, resmi memperkenalkan New Mitsubishi Pajero Sport 2021 di tanah air pada tanggal 16 Februari tahun 2021. New Mitsubishi Pajero Sport 2021
mendapat tampilan fascia ikonik khas Mitsubishi saat ini, dengan menganut gaya bahasa desain Dynamic Silk. SUV bersaiz tangga bikinan Mitsubishi ini mendapat beberapa ubahan yang membuatnya terlihat semakin modern. Bukan cuma tampilan saja, Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021 juga mendapatkan tambahan fitur keselamatan, fitur hiburan terbaru, serta terdapat power tailgate dengan kick sensor dan remote control yang memudahkan pengguna ketika ingin membukanya. Mengenai harga, SUV pesaing Toyota Fortuner ini dibanderol 509 juta hingga 733 juta on the road Jakarta. Selang 2 hari setelah peluncuran Pajero Facelift, PT Honda Prospect Motor memperkenalkan varian terbaru, New Honda CR-V 2021. Seperti yang bisa dilihat, New Honda CR-V 2021 mendapat ubahan yang terbilang minor chance, new front bumper design, dengan tambahan list chrome memanjang, serta new black front grille. Tampilan depan New Honda CR-V juga ditandai dengan new sequential LED turning signal. Sementara di belakangnya, New Honda CR-V 2021 mendapat new rear bumper lebih berotot, new rear smoked tail light, dual chrome exhaust pipe with new finisher design, serta velg berukuran 18 inci, dengan desain baru yang terlihat kekar. Bicara harga, SUV 7 seater terbaru Honda CR-V ini dibanderol 489 juta sampai dengan 557 juta. Bersamaan dengan peluncuran New Honda CR-V 2021, PT Honda Prospect Motor turut memperkenalkan varian terbaru dari MPV premiumnya, yakni New Honda Odyssey 2021. Menganut tagline Amplified Confidence, New Honda Odyssey mendapatkan tingkat kenyamanan dan keamanan yang lebih baik. Mobil keluarga mewah ini berhasil disematkan Premium Cradle Seat Plus Ottoman pertama di dunia dan baris kedua row slide terpanjang di kelasnya di Indonesia. Untuk harga, New Honda Odyssey 2021 dibanderol 888 juta. Oke sobat, selesai sudah ulasan video kali ini. Semoga informasi mengenai beberapa mobil baru yang siap dipasarkan di Indonesia ini bermanfaat.